Oke, halo everyone. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aji Marzuki. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis objek atau yang kita kenal OOP ya, Object Oriented Programming. Oke, di sini tugasnya adalah membuat sebuah kelas diagram yang mengimplementasikan konsep dasar OOP yang terdiri dari generalisasi, abstract class atau interface, kemudian ada class relationship-nya, dan juga menggunakan GUI atau event driven. Kemudian setelah membuat kelas diagramnya, kita juga harus membuat kode program Java-nya juga. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang kelas diagram yang sudah saya buat. Oke, di sini ada sebuah package ya, satu package ini. Di sini ada kelas user dengan metode choice dan ada juga kelas resepsionis, kelas pasien, dan kelas dokter yang digeneralisasikan menuju ke user dengan parent kelasnya adalah user dengan metode choice. Oke, di dalam kelas resepsionis di sini ada atribut RID atau resepsionis ID-nya dengan tipe data integer. Kemudian ada atribut name untuk resepsionisnya dengan tipe data string dengan metode give a point dan juga generate bill. Di sini give a point adalah memberikan seperti pertemuan antara dokter dan pasiennya. Di sini juga ada metode generate bill atau menggenerate paymentnya, pembayaran tagihan dari pasiennya. Dan di sini ada kelas pasien dengan atribut ID-nya, ID pasien dengan tipe data integer, kemudian atribut name dengan atribut name dengan tipe data string. Dan di sini ada metode ya. Di pasien metodenya adalah pay bill atau membayar tagihan. Kemudian di sini ada dokter. Kelas dokter mempunyai atribut ID dokter dengan tipe data integer dan juga nama dokternya sendiri dengan tipe data string. Ini dia ada metodenya cek pasien. Oke, kemudian di sini ada kelas billing. Di sini adalah relationnya adalah agregasi atau di mana agregasi adalah relasi asosiasi yang secara khusus ya, di mana tipenya adalah HSE ada atau mempunyai jadi resepsionis itu bisa memiliki billing gitu. Tetapi jika billing ini dihapus, maka um, kelas resepsionis ini masih eksis, tidak hancur gitu loh. Sedangkan ini adalah relationship komposisi. Artinya pasien harus memiliki ini um, kelas billing. Jadi ketika kelas billing dihapus, maka kelas pasien akan not exist lagi. Jadi ini artinya resepsionis itu memiliki multiplicity adalah satu. Jadi setiap dalam hospital itu resepsionisnya adalah satu. Dan ini one or more. Maksudnya adalah um, pasien dalam hospital atau rumah sakit mungkin ada satu atau mungkin lebih banyak, mungkin banyak itu. Sedangkan resepsionisnya aja hanya satu. Dan di sini maksudnya resepsionisnya satu dan di sini billingnya mungkin bisa satu atau bisa banyak. Dan untuk ini komposisi satu dan satu artinya adalah setiap pasien hanya memiliki satu tagihan dengan rincian tertentu juga. Kemudian di sini ada dokter dengan multiplicity-nya adalah um, dokter ada satu, sedangkan pasiennya bisa satu atau lebih, one or more. Jadi mungkin satu dokter bisa menangani beberapa pasien. Oke, langsung aja bagian usernya. Di sini saya membuat kelas user.
dengan bantuan desain GUI-nya dari NetBeans dengan menggunakan palet. Kita tinggal menarik seperti ini. Ini sangat membantu sekali ya. Contohnya kita ingin menambahkan label di sini, kita tinggal tarik di sini. Dan di sini source-nya akan tergenerate. Sini. Itu ada contoh. Ini adalah JCombo box. Ini adalah label, dan ini adalah text field area. Ini juga ada label. Kita bisa menyesuaikan desain kita untuk GUI-nya dari sini. Nanti NetBeans akan membantu kita menggenerate semua GUI yang tadi kita desain di sini langsung menjadi codingan seperti ini. Ini adalah proses init komponennya atau menginisialisasi komponennya. Sini ada checkbox menu ini. Dan ini ada dialog 1, 2, dan 3. Kemudian ada button group, scroll pane, internal X frame, label 1 yang ini. Kemudian label 2. Dan juga ada text area information di sini. Oke, yang pertama kita membuat kelas user Java tadi ya udah. Kemudian setelah itu design, kemudian di sini tinggal bagian langsung aja ke bagian C combo box action performat atau di bagian switch menunya. Sesuai pada kelas diagram kita. Itu method choice. Kita bikin di sini aja. Oke, jadi seperti ini. Saya membuat sebuah variabel di sini, atribut menu di sini, dengan ketentuan adalah string dan dia akan menangkap get selected item combo boxnya. Jadi di sini dia akan menangkap dari pilihan ini. Jika kita resepsionis, nanti combo box akan secara get selected itemnya adalah resepsionis. Jika dipilih dokter adalah get selected item as dokter, patient, dan juga patient. Oke. Seperti ini switch menu ini akan menangkap dari selected item yang ada di combo box tadi. Kemudian jika dipilihnya resepsionis, maka kita akan membuat objek resepsionis sebagai R. Resepsionis R sama dengan new resepsionis. Kemudian kita akan menambahkan label session set stack session as receptionist R choice. Kemudian kita akan mengakses method choice yang ada di um, um, di sini. Mana? Nah ini public voice choice ini adalah method choice di bagian resepsionis. Dan sini ada dokter. Jika combo boxnya memilih dokter, maka akan melakukan pembuatan objek dokter new dokter dengan label sessionnya text session as dokter. Kemudian gini aja deh, saya akan mencoba dulu biar kelihatan semuanya. Ya, jadi hasil akhirnya tuh seperti ini ya. Nah, nanti saya terangin lagi. Ini untuk reviewnya aja. Nah, hasil akhirnya seperti ini biar ada gambaran. Jika saya memilih resepsionis, ini adalah combo boxnya ya. Maka di sini akan langsung message-nya hello resepsionis. Kemudian di sini ada metode yang bisa dilakukan oleh resepsionis, itu memberikan point dan juga menggenerate tagihan. Coba saya give a point satu. Oke. Di sini akan menggenerate a point seperti ini, give a point seperti ini. Patient ID-nya 101, patient name Queen Aikari, appointment with doctor GCA. Kemudian sini jika saya login sebagai dokter, ini juga akan langsung mencetak label seperti ini sebagai dokter. Oke, dengan metode cek pasien ya. Saya coba login di sini masih dokter ya. Oke, pasien. Di sini session as patient. Pasiennya kebetulan namanya Quina. Type yes for pay your bill or type no to exit.
Yes. Sini untuk membayar sebagai pasien dengan metode membayar tagihan. Terima kasih sudah bayar tagihan. Nah, kurang lebih previewnya seperti itu. Oke, balik lagi ke kodenya. Oke, di sini switch case-nya di situ kita jika C combo box-nya dipilih ya. Oke, langsung aja ke bagian kita perlu membuat file atau kelas ini receptionist.java. Di sini ada public class receptionist extend user. Ini untuk mengeneralisasikan ke user, ke kelas user parentnya. Kemudian di sini saya membuat objek user RE sebagai receptionist, new user private, integer ini atributnya, integernya untuk receptionist ID, dan ini untuk namanya. Dan untuk variable text ini adalah fungsinya nanti akan menyimpan teks yang akan di print di sini, information atribut text. Kemudian di sini ada metode getter dan setter, dan juga kita membuat method choice yang dari user ini. Di sini ada J option pane show message dialog. Maksudnya ini adalah message dialog yang tadi keluar kayak window kecil tadi yang hello receptionist gitu. Kemudian di sini saya membuat variable choice. Choice ini akan menangkap inputan dari dialog tersebut. Jika dipilih satu, maka akan melakukan give a point atau akan melakukan method give a point. Dan jika memilih dua, generate bill, dia akan memanggil metode generate bill. Oke, di bagian generate bill di sini akan melakukan menginisiasi objek billing, billing B, new billing, objek billing. Kemudian integer B number, billing numbernya akan mengisi dengan cara get ya di sini. B get billing number di sini. Di sini ada apa namanya getter. Billingnya ini sudah di declare ya. Oke, kemudian di sini ada nama, get nama, dan di sini integer patient ID-nya, get ID, dan integer amount-nya menggunakan getter amount juga. Kemudian teks di stack-nya akan langsung disimpan di sini. Kemudian di replace di print dengan menggunakan sistem outprint in text. Teksnya ini kan langsung ke update ya setelah kita melakukan getter di sini. Dan teks ini akan langsung dicetak dengan text area di sini. Text area set text. Jadi seperti itu. Untuk bagian method give a point-nya sama, kita akan membuat objek P sebagai pasien dengan atribut string pasien name-nya get name, atribut PID-nya get ID. Kemudian di sini juga kita perlu dokter ya karena poinnya dengan pasien dan dokter sebagai resepsionis yang menanganinya. Di sini kita akan membuat objek baru dokternya dengan ID, get ID-nya, dengan name dan get name juga. Kemudian di text-nya akan menyimpan data yang sudah didapatkan dari sini. Kemudian dia akan di print di text area tadi juga. Oke, untuk bagian resepsionis seperti itu, metode dan atributnya. Kemudian ada pasien. Di bagian pasiennya juga kita extend user, generalisasi ke user. Kemudian di sini membuat objek baru untuk pasien, private integer ID, ini atribut ID-nya, atribut name, dan juga atribut teks yang akan disimpan nantinya. Kemudian di sini ada public void choice, ya implement dari user ya. Di sini ada job option pane, show message dialog. Jadi ketika choice-nya dipilih pasien,
Di sini C options pen-nya akan memberikan show message dialog. Hello, nama pasiennya. Kemudian di sini ada variable choice. Choice gunanya untuk menangkap inputan user dari input dialog yang keluar nanti di sini. Dan case-nya jika tipe yes akan memanggil metode paybill. Dan jika mengetik no akan exit, akan langsung diarahkan ke main, ke user. Jadi seperti itu. Untuk metodenya sendiri saya hanya seperti ini untuk thanks for paying bill. Langsung mengganti teksnya aja. Oke, untuk bagian pasien seperti itu. Resepsionis, pasien, kemudian dokter. Bagian dokter sama kita generalisasikan ke user sesuai kelas diagramnya. Tuh, dokter. Oke, di sini kita bikin objek doc untuk dokter. Kemudian dengan atribut ID-nya dan juga atribut namanya. Kemudian untuk teks yang akan disimpan dan akan di print nanti di text areanya. Di sini ada setter dan getter. Oke, di sini untuk method choice-nya sama sih seperti yang lainnya. Hello dokter, dokter name. Kemudian ada variable choice untuk menyimpan inputan dari user. Jika dipilih satu untuk cek passion. Kalau milih dua nanti ke main. Ke ini main ya. Ini main ya. Kelas main ya. Yang untuk merun program kita. Oke, anggap saja kita loginnya sebagai dokter. Kemudian input dialognya kita pilih satu. Maka yang akan dilakukan adalah memanggil metode cek pasien. Cek pasien di sini metodenya berupa membuat sebuah objek pasien, kemudian memberikan atribut nama dan memberikan atribut ID-nya dengan cara get name dan get ID. Kemudian variabel ini akan disimpan oleh teks seperti ini, dan kemudian teks ini akan di print atau di show di teks area atau setting teksnya sebagai ini. Oke, jadi seperti itu untuk bagian billingnya, karena ini agregasi saya langsung tulis seperti ini aja. Oke, untuk bagian kelas mainnya kita akan menggunakan public void run dari runnable, kemudian langsung new user set visible true, dan nanti kita akan langsung menjalankan init komponen initialisasi komponen ini semuanya objek-objek yang kita perlukan sebagai GUI event drivennya public user init component. Kemudian akan langsung merekam combo box yang dipilih user, dan jika sebagai pilihannya resepsionis akan melakukan method choice yang ada pada resepsionis. Dan jika milihnya sebagai dokter akan menjalankan metode yang ada di dokter, metode choice yang ada di dokter itu cek pasien. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan jalankan lagi di file. Di sini sebenarnya juga outputnya ada. Saya cetak juga di sini. Oke, saya akan coba sebagai resepsionis dulu. Oke, hello resepsionis. Enter your choice. 1. Give a point. Oke, patient ID 101, patient name Queen Aikari, appointment with doctor, doctor name Cisia. Ini juga di print di terminal juga. Kemudian saya akan login sebagai dokter. Oke, halo dokter. Saya akan cek pasiennya. Ini pasiennya adalah Queen Aikari ya, dokternya Cisia.
Ya, Dokter Cisia has checked patient Queen I carry with IT 100. Kemudian saya udah dicek nih, udah dikonsultasi dan juga udah diperiksa oleh dokter. Sekarang pasiennya mau bayar. Type yes for pay your bill. Yes. Thanks for paying bill. Oh, harusnya ke resepsionis dulu ya. Kita generate billnya dulu. Oke. Ya, yang penting fungsinya udah jalan semua. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas bila ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk waktunya Pak dosen untuk menonton video saya, untuk menonton presentasi saya. Terima kasih.